kebenaran yang tidak nyaman tentang otak Anda. Pernah nggak Anda lagi duduk, diam, nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba perasaan itu datang? Bukan sedih, bukan juga marah, tapi hampa, kosong. Cek ponsel nggak ngebantu, dengerin musik juga sama aja. Dan Anda mulai nanya ke diri sendiri, kenapa sih gua nggak bisa ngerasa bahagia gitu aja? Dengerin baik-baik. Perasaan itu bukan kegagalan pribadi Anda. Sama sekali bukan. Itu justru bukti kalau otak Anda lagi menjalankan program standarnya, menghemat energi. Paham soal ini bukan buat cari-cari alasan ya, tapi untuk mulai mengambil alih kendali dari mode otomatis yang selama ini berjalan. Dan ini dia kebenaran brutalnya. Prioritas nomor satu otak kita itu bukan kebahagiaan. Bukan. Prioritasnya adalah bertahan hidup. Titik. Mendeteksi ancaman, menghemat energi, menghindari bahaya. Nah, kebahagiaan, kepuasan, makna hidup, itu semua produk sampingan. Produk yang harus kita rekayasa secara sadar. Otak nggak akan kasih itu gratisan. Oke, sekarang ayo kita bongkar bareng-bareng apa itu ilusi ketidakberdayaan. Kita akan hancurkan nasihat-nasihat bijak yang selama ini justru bikin Anda stuck dan malah ngerasa bersalah. Coba dilihat kolom kiri. Ini adalah kebohongan-kebohongan yang kita telan mentah-mentah seumur hidup. Tunggu motivasi datang. Kejar kebahagiaan seolah itu tujuan akhir. Terima nasib kalau IQ kita ya segitu-gitu aja. Sekarang, lihat kolom kanan. Ini realitanya. Tindakanlah yang melahirkan motivasi. Kebahagiaan itu cuma sinyal kimia sesaat. Dan kecerdasan, itu otot yang harus dilatih sampai capek. Sadar nggak, kalau kita udah diajarin persamaan yang salah seumur hidup kita? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Ini bukan soal berpikir positif yang klise itu ya. Ini tentang ngasih perintah fisik dan verbal yang dimengerti sama otak untuk mengubah keadaan kimianya secara instan. Sebelum kita ke tekniknya, kita harus paham dulu senjatanya. Dopamin. Banyak banget yang salah kaprah ngira dopamin itu zat kimia kebahagiaan. Salah. Dopamin adalah zat kimia pengejaran. Otak kita melepaskannya untuk mendorong kita terus maju. Dan pemicunya? Bukti bahwa kita bergerak, sekecil apapun itu, bukan dari seberapa besar pencapaiannya. Otak kita itu menghargai momentum, bukan cuma garis finish. Oke, ini dia 3 saklarnya. 1. Umpan balik wajah. Otak Anda itu nggak cuma ngirim sinyal ke tubuh, tapi juga menerima. Coba deh, angkat sedikit aja sudut bibir Anda, otak akan nerima sinyal, oh kita aman, lalu otomatis ngurangin hormon stres. 2. Sebut untuk jinakan. Waktu Anda ngasih label ke emosi Anda, misalnya bilang, gue lagi ngerasa cemas, Anda itu mindahin aktivitas dari pusat emosi yang reaktif ke pusat logika di otak. Anda berhenti jadi badainya, dan mulai jadi orang yang ngamatin badai itu dari dalam rumah yang aman. 3, dan ini yang paling kuat, kemenangan mikro. Beresin 1 bantal di sofa, balas 1 email singkat, minum segelas air. Tindakan penyelesaian sekecil apapun ini bakal langsung memicu dopamin dan ngebuktiin ke otak Anda kalau Anda tuh masih bisa bergerak maju. Ini adalah poin paling krusialnya. Jangan pernah lagi nunggu buat ngerasa termotivasi. Lakukan 1 tindakan super kecil dan biarkan kimia otak Anda yang menciptakan motivasi untuk Anda. Ini benar-benar membalikkan seluruh persamaan yang selama ini diajarkan ke kita. Tadi kita udah bahas cara mengelola mood jangka pendek. Sekarang, mari kita pindah gigi. Kita bahas cara membangun kekuatan kognitif untuk jangka panjang. Ini bukan lagi soal trik, ini soal membangun arsitektur. Ini opini pribadi saya dan saya akan bilang ini dengan tegas. Di zaman informasi yang gak ada habisnya ini, kita sering banget salah kaprah. Kita ngira nge-scroll, nonton video, itu sama dengan belajar. Bukan, itu cuma konsumsi pasif. Titik. Pertumbuhan intelektual yang sesungguhnya itu terjadi saat semua layar mati dan Anda bergulap dengan sebuah ide sendirian dalam sunyi. Disitulah kecerdasan ditempa, bukan di tengah kebisingan informasi. Dan inilah pilar-pilar arsitektur mental mereka. Pemikir sejati itu nggak cuma mengonsumsi, mereka punya sistem. Mereka sengaja menciptakan kesunyian untuk berpikir. Mereka maksa diri mereka berdarah-darah dulu cari solusi sebelum minta tolong. Mereka pakai tulisan untuk mencernihkan pikiran mereka sendiri. Dan yang paling penting, mereka menjaga energi mental mereka kayak seorang penjaga benteng. Biar nggak cuma jadi teori, mari kita lihat 1 contoh nyata. Benjamin Franklin itu nggak cuma terlahir jenius, dia melatih dirinya sendiri dengan sebuah metode spesifik yang bisa kita tiru. Dia menyebutnya pergulatan produktif. Cara kerjanya brilian banget. Metode ini maksa otaknya untuk nggak cuma mengenali informasi, tapi untuk mengambilnya kembali, menyusunnya ulang, dan akhirnya mengungkap di mana letak kelemahan pemahamannya. Ini bedanya antara tahu nama sebuah tanaman dengan tahu cara menanamnya. Pergulatan inilah yang membangun jalur-jalur saraf baru yang lebih kuat di otak.
Di dunia yang terobsesi dengan produktivitas ini, kita melihat kebosanan sebagai sebuah kegagalan. Ini adalah kesalahan yang fatal. Kebosanan, atau berpikir tanpa ada input dari luar, adalah momen di mana otak Anda melakukan maintenance. Saat itulah otak mengkonsolidasikan ingatan, menghubungkan ide-ide yang berbeda, dan memulihkan energi untuk kerja mendalam selanjutnya. Jadi, melindungi waktu untuk bosan itu sama pentingnya dengan waktu untuk fokus. Oke, kita sudah berdasaklar jangka pendeknya dan arsitektur jangka panjangnya. Sekarang, tanggung jawab ada di tangan Anda. Inilah intisari dari semua ini. Anda nggak bisa lagi bilang, ya emang gue orangnya begini. Nggak bisa. Anda sudah lihat mekanismenya, Anda sudah dikasih perintahnya, umpan balik wajah, pelabelan emosi, kemenangan mikro, pergulatan produktif. Anda sekarang punya kendari. Pengaturan bawaan otak bukan lagi takdir Anda. Pikiran-pikiran negatif pasti akan datang. Perasaan hampa itu akan muncul lagi. Anggap saja itu adalah cuaca di dalam kepala Anda. Tapi Anda bukanlah cuacanya. Anda adalah arsitek dari sistem yang Anda bangun untuk menavigasi cuaca itu. Dan pekerjaan membangun itu tidak akan pernah selesai.